Assalamualaikum teman-teman, semangat pagi dan kembali lagi di Teknik Ambo. Pada video kali ini kita akan masih membahas tentang praktek trafo. Sekarang kita masuk ke job keempat tentang karakteristik autotransformator. Wow, ini menarik banget ya teman-teman, karena di awal kita udah bahas itu di 3 job awal, itu tentang trafo manual. Sekarang kita bahas tentang autotrafo. Nah, pada 3 video awal itu aku udah fokus banget ke tata penulisan sama apa aja yang perlu teman-teman perhatikan. Untuk kali ini khusus autotrafo aku akan fokus gimana sih pembahasannya tentang autotrafo gitu, teorinya gitu. Kita akan bahas autotrafonya di praktek ini, karakteristiknya. Yang pertama, aku nggak akan bahas tentang struktur laporan lagi karena kita sudah di job keempat ya teman-teman. Karena ada 3 job awal, aku yakin teman-teman udah paham banget tuh tentang format-formatnya gitu ya. Udah khatam banget gitu ya. Nah, di autotrafo itu kita punya 3 tujuan. Yang pertama itu kita dapat menentukan arah vektor dan diagram fasor. Sebelum-sebelumnya kita juga menentukan ya teman-teman, tapi untuk kali ini beda karena kita membuat diagram dan vektor untuk autotrafo. Selanjutnya kita bisa menganalisa daya gitu ya. Daya yang diberikan oleh trafo satu fasa apabila dihubungkan secara autotrafo penaik tegangan. Jadi apakah dayanya akan naik atau justru turun gitu. Itu akan kita lihat. Lanjut yang ketiga yaitu idem apabila dihubungkan secara autotrafo penurunan tegangan gitu ya teman-teman. Nah, untuk relevansi itu sama halnya dengan yang lain. Autotrafo ini direlevansikan terdapat 2 jenis kumparan ya teman-teman. Yang pertama ya primer dan sekunder. Nah, kita lihat tuh relevan nggak sih dengan kebutuhan autotrafo di dunia nyata gitu. Next, untuk pendataan masih sama, kita harus lihat tuh arus, tegangan, dan dayanya. Karena di awal itu kita mau melihat, menganalisa besarnya daya gitu ya. Jadi di pendataan kita harus juga masukkan daya gitu ya. Next ya teman-teman, untuk solusi ini teman-teman bisa masukkan tuh sesuai dengan apa yang teman-teman temukan di lapangan gitu ya. Oke, untuk teori dasar masih sama, teman-teman juga harus searching dulu. Teori dasar ini merupakan jawaban ya teman-teman dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini, yang ada di tugas dan pertanyaan. Jadi di tugas dan pertanyaan ini jadi bisa teman-teman gunakan untuk membuat teori dasar gitu. Jawabannya itu bisa menjadi referensi. Keren gak tuh teman-teman? Keren banget gitu ya. Nah, kita lanjut ke kemana ya, rangkaian ekuivalen. Nah, apa sih bedanya autotrafo dengan trafo biasa? Untuk autotrafo ini mereka itu punya hubungan gitu, di mana satu trafo itu terhubung dengan trafo yang lain, jadi terkoneksi gitu. Jadi mereka auto tanpa ada aba-aba atau switch yang mampu mengendalikan. Nah, untuk persamaannya teman-teman bisa gunakan persamaan ini ya teman-teman, dimana untuk mencari daya autotrafo seperti tujuan kita di awal, itu teman-teman harus dapat dulu tegangan sisi tinggi dan tegangan sisi rendahnya dikali dengan daya trafo biasa gitu ya. Gitu untuk rumusnya teman-teman. Nah, untuk karakteristiknya teman-teman juga bisa lihat ini rangkaian autotrafonya ya teman-teman. Untuk rangkaian autotrafo, dan ini untuk grafiknya, untuk diagram fasornya gitu. Dan ini seperti biasa alat dan bahan, tentunya kita menggunakan yang namanya power supply dan trafo ini ya, kurang trafonya. Nah, untuk rangkaian percobaan ini sesuai banget sama, kita harus turut ikut tuh dengan instruksi dosen pembimbing ya teman-teman, karena beda dosen kadang memiliki rangkaian yang berbeda-beda gitu. Jadi mereka mempunyai kepercayaan masing-masing tuh rangkaian autotrafo yang benar itu gimana, karena juga banyak beberapa rangkaian itu betul tapi kalau dosennya bilang itu kurang sesuai ya teman-teman harus ikut gitu ya. Nah, lanjut kita ke langkah kerja.
Nah, di langkah kerja ini teman-teman harus perhatikan banget nih apa-apa aja yang harus dipindahkan gitu ya. Yang pertama, alat dan bahan so pasti awal gitu. Yang di sini kalau untuk awalnya itu kita harus memasang beban R pada rangkaian untuk mengetahui keadaan trafo gitu. Lalu menghitung nilai P, X, Y, Z ya dengan RLC meter. Nah, kalau yang belum paham untuk RLC meter, nanti di video berikutnya kita akan bahas ya teman-teman. Kalau aku lupa, teman-teman bisa tagih di kolom komentar ya. Bahas RLC meternya mana kak gitu kan ya. Nah, begitu juga sampai menghitungnya itu sampai dengan keadaan benar-benar stabil dan mencatatnya dengan sebuah tabel gitu. Jadi teman-teman bisa buat kesimpulan dan diagram Frasor. Ini aku lupa ngapus ya teman-teman, ya nggak apa-apa. Ini untuk perhitungan, pengukuran dari praktek autotrafo aku dengan beban R, RL, dan RLC. Jadi teman-teman bisa juga nih jadikan contoh, bisa di skip atau di screenshot atau diapakan, jadi bisa jadi referensi. Beda jauh nggak sih selisihnya antara hasil praktek kita dengan teman-teman. Ini sudah cukup lama ya prakteknya, kemungkinan alat dan bahannya juga beda, mungkin ada selisih gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk RLC meter gitu ya, kita bisa hitung, kita bisa ukurnya itu, yang bisa diukur itu nilai X, Y, dan Z. Untuk nilai LS, LP, RS, RP itu kita bisa hitung ya teman-teman. Oke, dan ini biasa untuk lembaran pengamatan rangkaian, data, karakteristik, dan lain sebagainya. Dan terakhir juga kesimpulan dan daftar pustaka, jangan lupa. Oke, demikianlah materi kita kali ini ya teman-teman tentang autotrafo. Aku berharap teman-teman di praktek autotrafonya bisa punya gambaran gitu ya. Oke, jangan lupa tinggal like, dan jika teman-teman suka, dan dislike jika teman-teman merasa ini masih ada yang kurang kak gitu kan ya. Semoga teknik ampuh bisa lebih baik ke depannya. Doakan ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.